Karena di masa muda yang penuh gejolak, dia menyerah pada godaan. Tertawa gadis yang sering pulang larut malam. Tak lama kemudian, dia hamil tanpa diduga. Demi menjaga karir cemerlangnya, gadis itu berencana melompat ke laut untuk menghabisi beban ini. Seorang nelayan yang sedang berkemah kebetulan melihat kejadian itu. Tak tega melihat nyawa muda itu hilang begitu saja. Dia nekat menyelam ke laut untuk menyelamatkan gadis itu. Dinginnya air laut membuatnya tak punya nyali untuk mencoba lagi. Memikirkan perutnya yang akan semakin membesar. Air matanya tak bisa berhenti mengalir. Api unggun yang bergoyang membuat gadis itu tampak begitu memilukan. Ali ingin menghiburnya, tapi tak berani menatap matanya. Melihat pria di depannya yang gelisah, gadis itu mendapat ide mendadak, dan membuat keputusan yang tak termaafkan. Pagi harinya, gadis di sampingnya sudah pergi entah kemana. Hingga Ali bertemu lagi dengan gadis itu. Sudah 8 bulan berlalu. Saat itu perutnya sudah membesar. Wanita itu bilang pada Ali bahwa ini anaknya. Tapi demi mengejar mimpinya jadi bintang. Setelah melahirkan, anak itu harus diserahkan pada Ali untuk diasuh. Barulah nelayan sederhana ini sadar. Ternyata tatapan cinta seseorang bisa dipalsukan. Demi anak yang tak berdosa, Ali yang baik hati akhirnya menyetujui permintaan wanita itu. Seminggu kemudian dia melepas jabatannya. Pergi bersama agen tanpa menoleh ke belakang. Ayahnya menyarankan agar anak itu diserahkan pada orang lain. Ibunya Ali meninggal saat melahirkan dia dengan susah payah. Dia terlalu paham betapa sulitnya membesarkan anak. Tapi Ali yang besar di keluarga tanpa ibu, terlalu merindukan ikatan keluarga. Anak yang terhubung darah dengannya, tak akan pernah dia tinggalkan, apapun yang terjadi. Sejak itu, Ali yang masih muda tak lagi memikirkan cinta. Dia habiskan seluruh waktunya dan tenaganya untuk putranya. Ali dan ayahnya hidup dari mengelola restoran di laut. Sejak punya anak, pelanggan sering terganggu oleh tangisan bayi. Jadi kesal. Demi menjaga pelanggan, Ali terpaksa mengajak putranya naik perahu ke pulau kecil untuk bermalam. Ditemani api unggun dan bintang-bintang, Ali berbisik menceritakan dongeng sebelum tidur. Begitulah selama 7 tahun penuh. Bayi kecil itu kini tumbuh jadi bocah lelaki. Mungkin karena kurang kasih sayang ibu, bocah itu menderita autisme parah. Demi keselamatan putranya, setiap sebelum tidur, dia mengikat bocah itu erat-erat dengan tali. Kalau sedikit saja lengah, meski cuma suara tawa anak-anak, bisa membuat bocah itu kaget lalu pingsan. Telat sedikit saja menolong, nyawa bocah itu bisa melayang kapan saja. Berulang kali dia coba membuka hati putranya, tapi kegagalan demi kegagalan akhirnya jadi keputusasaan. Pria tangguh ini nyaris ambruk. Sudah 7 tahun, putra angkatnya nggak pernah sekalipun manggil ayah atau ibu. Bahkan kontak mata pun tak pernah ada. Putranya seperti cangkang kosong tanpa jiwa. Dokter tahu batasan ilmu kedokteran modern, tapi tetap sabar menghibur Ali, asal dia tak menyerah. Pasti akan ada hari ketika cahaya harapan tiba. Kata-kata itu sudah terlalu sering dia dengar. Cahaya di mata Ali sudah lama padam. Hidup di laut bukan perkara mudah. Setiap turis yang berlibur bisa meringankan beban ekonomi mereka. Anak perempuan tamu dengan ramah bertanya, apa yang sedang digambar Ibu? Terjebak dalam dunia sendiri, bocah itu tak bisa menjawab. Hanya terus mencoret kertas dengan pensil. Tingkah aneh bocah itu menarik perhatian ayah gadis kecil itu. Awalnya sikap pria itu masih ramah. Tapi saat Ibu tak kunjung menjawab, pria itu kesal dan menarik anaknya pergi. Lalu bilang ke istrinya ingin ganti kapal. Meski tak bisa bicara, napas Ibu yang cepat menunjukkan dia tahu dirinya salah lagi. Ali baru saja membantu tamu menurunkan barang. Saat mendengar pria itu bilang ke istrinya bahwa Ibu aneh. Kalau putrinya satu kapal dengannya, bisa saja tertular. Ucapan itu jelas menyentuh sisi sensitif Ali. Meski pria itu buru-buru minta maaf, Ali yang marah tetap menghantamkan pukulan keras di wajahnya. Kejadian ini jadi puncak yang menghancurkan Ali. Putranya seperti lubang hitam yang tak pernah penuh, menelan habis semua keindahan dalam hidup Ali. Dia berteriak memohon agar putranya bicara, atau setidaknya menatapnya sekali saja. Tapi Ibu seperti boneka tanpa nyawa, terus mengulang gerakan yang tak berarti. Ali tak boleh menunjukkan kelemahan di depan putranya, hanya bisa mengendarai perahu kecil sendirian, melampiaskan amarah dan kesedihannya ke laut, karena memukul orang di siang hari. Malamnya polisi datang mencari Ali. Saat sedang mengisi formulir, dia tak sadar Ibu sudah menunduk dan pergi diam-diam. Bocah itu berjalan tanpa tujuan. Tak lama kemudian sampai di sebuah bar. Yang menarik Ibu adalah suara piano dari sana. Bocah itu berjalan mendekat, menempelkan pipinya erat-erat ke piano, seperti menemukan tempat jiwa berlabuh. Ditemani alunan piano, tangan kecil Ibu diam-diam menepuk irama. Setelah permainan selesai, tepuk tangan bergema di bar. Ali buru-buru menutup telinga putranya, mencegah dia terganggu lagi. Ali minta maaf ke pianis karena putranya mengganggu. Pak mau bilang tak apa-apa, dan menambahkan, Ibu mungkin berbakat di bidang piano. Ali mengingat kata-kata itu dalam hati.
Keesokan paginya dia langsung ke toko. Uang yang seharusnya untuk membeli bahan makanan ditukar dengan piano elektrik. Meski ayahnya mengomel panjang, Ali malah bangga menaruh piano elektrik di depan putranya. Pria itu menyemangati putranya agar bermain seperti menepuk irama kemarin. Tapi meski bicara sampai mulut kering, Ifu tetap saja mencoret-coret dengan pensil. Saat Ali mengira ini cuma percobaan gagal lagi, bocah itu akhirnya mengulurkan jari menekan tuts. Meski hanya mengulang satu nada sederhana, tapi itu membuat Ali bahagia seperti anak kecil. Tembok hati yang tertutup rapat. Akhirnya terbuka sedikit jendelanya. Tapi kejutan lebih besar masih menanti. Malam hari, Ali yang sedang tidur terbangun oleh suara. Saat melihat putranya sedang bermain piano, Ali langsung merasa hidungnya perih. Air mata membasahi matanya. Meski hanya melodi sederhana, tapi itu bukti bayinya bukan cangkang kosong. Ali membuka selimut membangunkan ayahnya yang tertidur. Dia takut suaranya mengganggu Ifu. Hanya bisa memberi isyarat pelan dengan tangan. Melihat cucunya bermain piano seperti anak biasa, hati kakek yang sedih kembali berseri. Kakek dan ayah berdiri di samping, memperhatikan jari-jari kecil itu, memainkan melodi yang indah. Mata ayah dan anak sama-sama berkaca-kaca. Angin laut malam itu terasa begitu lembut. Keesokan harinya Ali membawa putranya ke tempat Pak Mo, dengan semangat menceritakan kejadian semalam. Melihat Ali begitu bersemangat, Pak Mo meminta Ali menunggu sabar di samping. Lalu dia mulai menguji Ifu. Dari nada paling sederhana hingga melodi rumit, asal didengar sekali, Ifu bisa menirunya dengan sempurna tanpa celah. Melihat tatapan kagum Ali, Pak Mo bilang Ali ayah yang beruntung. Sekarang Ali boleh keluar. Dia butuh suasana tenang untuk mengajar. Mendengar itu, mata Ali sedikit berkaca-kaca. Karena ini berarti bakat putranya diakui. Tapi selama 7 tahun terakhir, Ali tak pernah sebahagia hari ini. Dia terus pamer ke teman tentang bakat piano putranya. Pria yang dulu pendiam, kini cerewet seperti burung. Ali excited bilang ke ayahnya, Ifu bakal jadi pianis hebat. Demi nyiapin piano buat putranya, pria yang tadinya lesu, kembali membara semangatnya. Dia nyelonong ke laut pas istirahat. Pakai pisau kecil ngumpulin terumbu dengan susah payah. Lalu ngolah mereka. Jual mati-matian di warung tantenya. Meski tiap hari capek banget, tapi lihat koin yang nambah sedikit demi sedikit. Plus suara piano putranya yang makin merdu. Ali ngerasa puas di hati seperti belum pernah sebelumnya. Asal hari-hari ada tujuan. Meski capek, tetap terasa bahagia. Pas Ali hampir cukup duit buat beli piano, Pak Mo nunjukin penemuan yang bikin kaget. Dia buka HP. Di layar ada anak kecil main piano dengan lancar. Begitu lagunya selesai, pria itu langsung narik HP-nya. Cuma denger sekali aja. Ifu bisa ulang lagu rumit itu persis sama. Gak diragukan lagi. Bocah ini jenius dengan pendengaran mutlak. Pak memutusin buat bawa Ifu ke ibu kota ikut konser. Asal dia tunjukin bakatnya ke dunia. Ifu bisa masuk akademi musik ternama. Tanpa tes masuk, ribuan kata tak cukup ungkapin rasa terima kasih Ali. Akhirnya cuma bilang sederhana, Tuhan berkati kamu. Keluar pintu, dia bangga ngumumin ke tetangga. Ifu bentar lagi mau ke ibu kota buat perform musik. Tapi nasib suka bercanda. Di saat orang lagi paling bahagia, demi ngumpulin biaya sekolah Ifu nanti. Kakek yang udah tua sering nyemplung ke laut ngambil terumbu. Ini bikin badan kakek capek banget terus-terusan. Hadapi kekhawatiran anaknya. Dia bilang gak apa-apa. Dan nyuruh Ali cepet cek mesin kapal. Kapal berlayar tenang di laut biru. Gak ada yang nyadar. Kertas gambar Ifu ke bawah angin ke laut. Demi ngambil kertasnya yang hilang, bocah itu perlahan jatuh ke laut dalam. Baru saat itu, kakek yang nengok tiba-tiba lihat bahaya. Gak sempet panggil Ali. Kakek langsung nyemplung nyelamatin. Karena udah tua dan abis ngambil terumbu. Tenaga terakhir kakek habis. Pas Ali nyampe, cuma sempet nyelamatin putranya. Ayahnya udah tinggal selamanya di laut. Kakek ngorbanin nyawa demi Ifu. Tapi di pemakaman, dia nggak nangis sama sekali. Kerabat yang lelet semua melirik heran. Sikap dingin putranya bikin Ali putus asa. Kehilangan orang tersayang pun gak nyentuh dia. Apa Ifu yang gini beneran bisa sembuh? Hari-hari bahagia dulu. Jauh banget kayak mimpi. Ali mulai hidup ngaco. Sering banget mabuk tiap beberapa hari. Tante yang gak tahan akhirnya nyanyi dia. Sejak pemakaman, Ifu tiap hari tidur di kursi. Bocah jadi gini bukan salah dia. Kalau kamu aja nyerah sama dia, di dunia ini, siapa lagi yang peduli sama dia? Ali keras kepala bilang, bocah laki kudu kuat kayak singa. Tapi pas lihat Ifu kejang-kejang di kasur, gak tahan, dia peluk dan hibur dia. Besoknya, Pak menelepon dari Istanbul. 2 hari lagi ada konser. Ini kesempatan terbaik Ifu. Jadi Ali habisin tabungan. Bawa putranya jauh-jauh ke ibu kota. Dia siapin baju kecil cakep buat Ifu. Tapi pas latihan penting, bocah itu malah gak bisa main satu nada pun. Ali pengen nyerah aja pulang.
Pak Mo malah mau ambil risiko. Kasih Ifu satu kesempatan lagi. Hari pertunjukan resmi. Ali di belakang panggung tetap nyemangatin putranya. Dia bangun buat ambil air buat Ifu. Tapi bocah itu malah berdiri. Langkah demi langkah masuk ke aula musik. Meski takut sampai susah napas. Ifu tetap berani ke samping piano. Pak Mo nyuruh Ali tenang. Di bawah tatapan penuh harap dua pria. Ifu pelan-pelan tekan tuts piano. Bocah ini bukan cangkang tanpa perasaan. Dia cuma gak bisa ungkapin pakai kata. Pas Ali tidur. Dia lebih dari sekali ngeliatin ayahnya. Hati-hati, aku masukin sabun madu dan kunci perhatian. Kamu bikin tombol Kitty Columbia nanti. Dan harapan Ali. Dia simpen rat-rat di hati. Lewat musik, Ifu sampaikan rasa sayang ke ayahnya. Hati murni anak kecil jadi nada yang hidup. Menyentuh hati semua yang ada di sana. Pas permainan selesai. Tepuk tangan menggelegar dari penonton. Sementara Ifu udah diambang pingsan. Ali buru-buru lari bawa putranya ke belakang panggung. Pria itu ngeliatin putranya sambil berkaca-kaca. Sekali lagi minta Ifu ngeliatin dia. Dan kali ini bocah itu akhirnya bales. Dia pelan-pelan angkat kepala. Mata besarnya ngeliat ayahnya dengan tenang. Air mata jatuh dari sudut mata Ali. Dia peluk putranya. Seperti memeluk harta paling berharga di dunia. Film adalah pelarian dari kenyataan. Mimpi adalah obat lawan keputusasaan. Gak ada penjelasan yang bisa gantiin aslinya.